diberkati, amin. Ya. Saudara, mau tidak mau kita hari-hari ini harus bersinar, saudaraku ya. Saudara, seperti ini, kenapa kita ini harus jadi terang, saudaraku ya. Karena firman Tuhan tadi bilang apa? Yang di awal, bisa tunjukin? Kitab Yesaya 60 bilang apa? Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Ayat 1, 2 ya. Sampai 3. Yuk baca sama-sama sekali lagi, 1, 2, 3. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Bapak Ibu, ini firman jelas sekali katakan bahwa kita ini harus bangkit menjadi terang. Ya, karena kenapa? Jelas di sini dikatakan bahwa kegelapan itu menutupi bumi. Terus juga dikatakan bahwa kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Saudara, kita ini gak akan pernah bisa dikenal orang kalau kita ini sama. Saudara gak akan pernah menemukan rasa manis kalau saudara berkumpul dengan dengan semua rasa asin. Ya, kalau saudara itu gula, saudaraku ya, atau saudara mau merasain rasa gula, saudara telan garam, rasanya pasti asin semua. Kapan orang bisa merasakan asin? Ya kalau manis ketika saudara gula ada di tengah-tengah garam. Saudara rasain, oh ya ini yang manis, betul? Nah kayak gini saudara, kita ini kalau kita berkumpul dengan kita ini gelap, orang di sekeliling kita gelap, ya saudara orang nggak akan tahu, ya sama aja semuanya, betul? Apa yang membuat perbedaan saudara? Kalau misalnya di tengah-tengah kita ada kegelapan, kita ini ya seperti digambarkan tadi, ada yang mungkin cahayanya yang cuma sebentar saudaraku ya. Ada yang lilin punya batas waktu. Ada yang lampu pijar ketika dicolok listrik dia akan terus terang saudaraku ya. Ada yang gak pernah mati. Terang yang gak pernah mati itu apa? Matahari saudaraku ya. Dia terus bersinar. Dan orang tahu itu matahari. Bumi ini berputar saudara, kadang gelap, kadang terang saudara. Terang itu orang semua tahu. Apa yang membuatnya terang? Matahari, betul? Ya. Nah, hidup kita ini juga sama, saudara. Makanya perhatikan baik-baik firman Tuhan tadi jelas bahwa keadaan dunia ini gelap semuanya, saudara. Nggak ada terangnya sama sekali. Tetapi dikatakan di sini, tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Jadi saudaraku yang membuat kita ini seringkali harus paham, ya, apa yang membuat kita bisa menerima terang? Kalau dikatakan di sini terang itu dari Tuhan. Amin. Kenapa sih saudara masih banyak buat dosa? Kenapa sih banyak pikiran seperti yang disampaikan tadi, ngomong, maaf kata nih ya, ngomong kotor, jorok, kebun binatang, ngelawan orang tua, ngeluh. Kenapa saudaraku? Karena kenapa? Karena kegelapan menutupi kepalamu, hidupmu, betul gak? Loh itu datang dari siapa sih? Dari kegelapan saudaraku ya. Gak ada terang di sana. Tapi kalau hidup kita ini berpikir bahwa kebenaran, firman Tuhan, itu datangnya dari Tuhan. Makanya Yesus datang ke dunia saudaraku ya, dia sedang menelanjangi dunia ini dengan semua kegelapannya.
Ketika dia datang, wah ini orang berbeda. Makanya ada kata-kata bahwa orang ini datang dengan kuasa. Dia tidak seperti ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang ngajarin kita tentang Taurat. Kenapa saudaraku? Dia apa yang dia omongkan, apa yang dia kerjakan adalah kehidupannya. Sedangkan orang Farisi ahli Taurat, saudaraku, ngomong firman Taurat tapi tidak melakukan. Ya ini kita mau bicara tentang hidup mereka ya walaupun firman tapi kegelapan nutupin hati mereka. Makanya kemarin waktu ibadah kenaikan Tuhan Yesus saya sampaikan ke saudara. Gimana sih agar kita ini bisa hidup dalam firman Tuhan, kebenaran Tuhan. Kita harus mengizinkan apa? Tuhan bekerja dalam hati kita. Kita ini harus minta saudaraku ya, sumber terang itu Tuhan itu bekerja dalam hidup kita saudaraku. Kalau enggak bisa. Saudara enggak akan pernah berubah kalau saudara enggak pernah datang ke Tuhan. Hidupmu tuh gak pernah akan ditelanjangi kalau saudara gak pernah bertemu dengan Tuhan. Karena seperti ini, orang yang bisa bertobat, orang yang bisa menangis di hadapan Tuhan karena dosanya ketika dia ditelanjangi oleh Tuhan. Tapi kalau orang ya biasa aja saudaraku ya. Nah orang ini belum pernah bisa merasakan bahwa Tuhan melanjangi dirinya. Tuh kayak gini ya, semua kita ini merasa ganteng kan, merasa cantik kan, betul? Coba lihat kiri kanannya, lihat muka yang ganteng, muka yang cantik itu saudaraku ya. Kadang-kadang dikasih dempul, betul? Ya kan, ditambal saudaraku ya. Tapi coba kalau lampunya saudaraku ya, diperkuat. Terus lagi saudaraku ya, saudara itu dicek, nah foto lah misalnya ada di sini yang berapa megapiksel, dipoto sampai paling dekat sama wajah saudara dan lain sebagainya. Ternyata masih ada daki. Ternyata wajah kita ini yang kelihatannya mulus banyak kawahnya saudaraku ya. Terus kalau di zoom lagi, kalau dari jauh saudaraku ya, giginya rata. Pas dari dekat, gak beraturan saudaraku ya. Betul gak? Kelihatannya baik-baik saja, tapi kalau semakin diperlihatkan banyak kekurangannya. Banyak kotornya saudaraku ya. Makanya kalau orang yang ketemu Tuhan saudaraku ya, dia bisa nangis karena dia tahu, aku ini Tuhan terlalu kotor, terlalu najis. Sehingga aku malu berhadapan dengan Engkau. Ya. Makanya kita ini saudaraku ya, percayalah. Kita harus belajar cari. Biarkan Tuhan itu menerangi kita sampai kedalaman hati kita ini loh. Bobroknya kita. Buat saya lebih bersyukur kalau Tuhan itu terus terang ngungkapin semua saudaraku. Daripada Tuhan gak tunjukin semuanya, ternyata banyak borok dalam hidup saya saudaraku ya. Karena kenapa saudaraku ya, nanti di sorga seperti ini. Di sorga itu gak ada dosa, gak ada borok saudaraku ya, gak boleh. Bahkan karakter kita itu yang buruk gak bisa masuk. Ya. Kesaksian Pak Yusak untuk orang tuanya saudara, nggak boleh masuk surga karena masih pikiran kikir, pikiran pelit saudaraku ya, egois. Waktu orang tuanya meninggal mungkin setahun 2 tahun dia pernah kesaksian, dia diperlihatkan papanya belum bisa masuk. Ya, dia doa, Tuhan kenapa? Tuhan bilang harus disembuhkan dulu. Karena kalau udah masuk nggak boleh pikiran pelit, pikiran kikir nggak boleh saudara. Karena kalau ketemu Tuhan dengan pikiran jahat, dengan semua habis. Makanya dia perlu disembuhkan dulu, dibenerin tuh jiwanya. Baru bisa masuk.
Ya. Makanya kita di dunia ini sebenarnya saudaraku, kalau saudara tahu Tuhan kenapa sih mau biarin kita hidup? Kenapa sih dia mau persiapkan kita? Karena dia mau roh, jiwa dan tubuhmu semuanya benar. Amin. Kamu gunakan tubuhmu untuk melayani Tuhan, gak ada lagi kamu gunakan tubuhmu untuk sesuatu yang gak berkenan. Amin. Mulutmu gak lagi memperkatakan yang jorok, yang kotor, nyumpahin orang, gibah. Tapi mulutmu yang keluar adalah ucapan syukur, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Tanganmu gak lagi kamu gunakan untuk pukul orang, kakimu gak kau gunakan untuk nendang orang, tapi kamu gunakan semua untuk melayani Tuhan. Karena Tuhan mau itu. Ya. Dia mau kita ini betul-betul berubah, saudara. Kalau saudara lihat di sini, tetapi terang Tuhan sudah terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Ingat, kalau kita ini terang, kita ini bersinar, jelas dikatakan di sini, bangsa-bangsa akan berduyun-duyun. Orang-orang di sekelilingmu akan datang kepadamu, saudara. Kenapa? Mereka lihat terang. Mereka yang punya masalah, mereka yang punya pergumulan akan datang kepada hidupmu dan minta jawaban. Makanya saudaraku ya, untuk melihat diri kita ini punya terang apa tidak, lihat orang di sekelilingmu lah. Ada gak mereka minta doain aku dong, aku ini punya masalah, kira-kira apa solusinya, adakah? Kalau belum berarti kita belum jadi terang. Di tengah-tengah keluargamu, adakah? Kita ini mesti belajar, ya, agar hidup kita berdampak jadi berkat buat banyak orang. Karena itu yang Tuhan mau buat kita. Ingat kemarin apa saudaraku ya? Waktu ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Saya bilang apa? Kenapa Tuhan mau kita tinggal di dunia ini? Dia naik ke sorga untuk menyiapkan tempat buat setiap kita, betul? Sampai Bapaknya berkata, udah siap rumahnya, dia akan turun jemput setiap kita. Tapi ada pesannya buat kita, masih ingat gak? Pesannya apa? Buat kita? Halo? Apa pesannya buat kita? Beritakan Injil, kerjakan panggilanmu. Amin. Lo tadi saudara lihat, Tuhan tuh gak suka lihat orang nganggur. Tadi kan baca kan firman-Nya? Apa katanya? Dia pergi ke pasar, lihat ada orang duduk-duduk lagi nganggur. Dia bilang, ngapain kamu di sini? Tidak ada yang pekerjaan kami, dia suruh kerja. Ya kan? Ini saya bukan bicara tentang kerja saudara di dunia loh ya. Ini bicara tentang Tuhan yang mau saudara mengerjakan apa yang ditugaskan olehnya. Nanti, saya lihat, kerjakan kebun anggurku. Kalau Tuhan panggil kita hari ini, dia mau kita mengerjakan panggilannya dalam hidupmu, amin. Karena kenapa saudaraku ya? Karena endingnya yang menerima berkat Tuhan, yang akan menerima kemuliaan Tuhan adalah anak-anaknya yang menyelesaikan pekerjaannya. Yang dia berkata apa? Baik sekali perbuatanmu hai hamba-hambaku yang baik dan setia, yang mengerjakan dengan tanggung jawab hal-hal perkara yang kecil, maka aku akan perkayakan engkau perkara yang besar. Adakah saudara sudah kerjakan panggilan itu? Ingat yang masuk itu apa? Siapa? Hamba-hambanya yang baik dan setia mengerjakan panggilan Tuhan.
Jadi kalau saudara hari ini tidak kerjakan panggilanmu, saudara, karena banyak orang kayak gini ya, banyak tertipu. Oh yang penting udah percaya, nanti Tuhan datang jemput saya di awan-awan. Emang seperti itu firman-Nya? Enggak kan? Ada 5 gadis bijaksana, ada 5 gadis bodoh. Pelajari saudara ya. Jadi enggak semua orang percaya diangkat nanti, kecuali saudara pulang lebih dulu. Ya. Kasih karunia Tuhan. Makanya saudaraku berani aja berdoa. Daripada saya nanti enggak diangkat Tuhan karena saya bandel atau apa, ambil saya sekarang aja. Ada yang mau seperti itu? Saya doain nih. Ada? Enggak ada. Berarti kalau saudara enggak ada, saudara harus apa? Halo? Kerjakan panggilan saudara sampai Tuhan bilang apa? Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Loh saya ini saudaraku ya. Waktu Tuhan panggil saya untuk melayani Tuhan, Tuhan bilang kerjakan hal-hal yang kecil yang kupercayakan, yang kusuruh buat hidupmu. Waktu saya disuruh tertanam dalam sebuah gereja, Tuhan bilang kamu harus belajar taat. Apapun yang pemimpinmu minta untuk kamu hadir komsel, hadir ikut som, ikut doa malam, ikut doa semalaman suntup, saudaraku ya. Kamu harus setia, enggak boleh bolong. Karena kenapa? Aku mau ajarin kamu setia dengan perkara yang kecil. Bahkan waktu Tuhan panggil kami harus berdiri buat kota, buat bangsa saudaraku. Tuhan bilang setiap minggu kamu harus bawa kotamu, bangsamu di hadapanku. Kamu harus isi cawan buat kotamu, buat Kalimantan Tengah, buat Indonesia. Makanya sampai hari ini sejak kami saudaraku bangun pasukan doa dulu, saya gak pernah. Saya berusaha untuk tetap hadir. Kenapa saudara? Yang dinilai Tuhan apa? Kesetiaan kita. Saya walaupun saya ada kerjaan saudaraku, kalau bisa kerjaan saya nanti dulu. Kalau saya nggak bisa tinggalin saudaraku ya. Karena yang Tuhan nilai itu kesetiaan kita. Sama kamu doain keluargamu, Tuhan tuh mau lihat setiap pagi kamu datang kepada Dia. Tuhan keluargaku dimenangkan Tuhan, keluargaku diselamatkan. Yang dilihat kesetiaan kita. Adakah kita lakukan itu? Ini saudaraku ya, kadang-kadang ini saya ini, aduh Tuhan ya. Tapi buat saya saudaraku ya udahlah. Ada yang doa, pasukan, muncul, enggak muncul. Ya, tapi saya enggak tahu lah, mungkin sibuk dan lain sebagainya. Kalau Tuhan bilang enggak apa-apa sih, saya enggak akan permasalahkan saudaraku ya. Tapi ini sudah enggak ada kerjaan. Di rumah tiduran aja, ya nggak ngapa-ngapain, ya nggak apa-apa sih sebenarnya saudaraku ya. Tapi ingat itu dihitung Tuhan, ya. Doa pagi setiap pagi saudara, cuma buka handphone loh. Doa pagi loh setiap pagi buka handphone, nggak ada, ya. Cawan apa yang kita isi? Sedangkan kita ini rindu hidup kita baik-baik saja kan. Rindu melihat berkat Tuhan limpah. Tapi kita gak setia. Akhirnya setan yang nuntut. Dia bilang dia gak setia Tuhan. Kau kan berkati anak-anakmu yang setia tuh. Tahan. Loh, ingat loh Tuhan tuh adil loh. Adil. Ya. Orang yang salah dihukum, yang gak salah gak akan dihukum. Makanya kalau saudara mau bicara keadilan Tuhan ya, kayak hukum tabur tuai. Orang yang menabur akan menuai banyak. Loh itu berlaku bukan buat cuma kita orang percaya loh saudara ya. Buat orang yang gak kenal Tuhan juga berlaku. Makanya coba lihat ya, maafkan ya, ada sepupu kita atau ada orang Chinese lah yang di luar Kristen. Ya. Mereka tuh ada yang kemarin kami hadir di rumah ibadah salah satu lah saudaraku. Dia bilang, saya Pak untuk ini, saya bangun
tempat ibadahnya ini, ya pokoknya peralatannya ada yang diambil dari Jepara, saudaraku ya. Saya habis 2,5 M. Terus tanya, ini punya langsung aset organisasi anunya, keagamaannya, atau masih punya bapak? Dia bilang, kita itu kalau beri harus melepaskan Pak, udah saya balikin semuanya atas nama dari organisasi kami. Saya nggak mau melepaskan. Saudara mau tanya di hari ini, kaya raya saudara ya. Sepupu kita nih, coba lihat ya, kalau mereka ngasih sesuatu, miskin nggak mereka? Enggak. Orang Kristen saudaraku ya, hemat pangkal kaya. Gimana caranya Tuhan berkati kita saudaraku? Kita aja nggak setia dalam hal itu. Perpuluhan aja ditahan. Itu milik Tuhan tuh, belum nabur saudaraku ya. Nabur, berat Tuhan. Kalau kasih persembahan, Tuhan berapa yang ku kasih? Dibuka dompetnya. Tiba-tiba Roh Kudus bicara, itu kasih yang merah. Salah ini kayaknya, bukan Tuhan nih. Doa lagi yang mana Tuhan? Biru. Iya, yang biru. Mana yang biru? Bisa berubah saudara. Saya mau bilang sama saudara, seringkali kalau kita doa pertama dengan Tuhan, yang bicara pertama di hati kita itu seringkali Roh Kudus. Tapi seringkali saudara ragu. Ketika saudara ragu, itu sudah dirimu. Kamu merekayasa pendapat Tuhan. Makanya kalau berdoa saudaraku ya, yang pertama itu seringkali itu Tuhan. Coba praktekin aja nanti. Kalau kamu mau kasih persembahan, Tuhan berapa aku kasih? Suara pertama, taat. Jangan muncul, misalnya tiba-tiba habisin semua. Ini kayaknya salah, bukan Roh Kudus nih. Paham ya? Tanya lagi. Bukan yang tadi itu salah nak, yang ini aja. Itu loh saudara ya. Makanya saya mau bilang sama saudara, kita belajar, amin. Gak gampang. Makanya kita ini perlu dipenuhi oleh Tuhan hari demi hari. Amin. Ingat kayak gini ya, semakin Tuhan hadir dalam hidupmu, semakin akan sulit engkau melakukan dosa. Semakin engkau mengizinkan Tuhan ada di rumahmu, akan sulit di rumahmu itu semua yang jahat bekerja. Paham ya? Tapi nih saya ini rada-rada ada rumah-rumah anak-anak Tuhan saudaraku ya. Harusnya rumahnya itu dipenuhi dengan pujian buat Tuhan, biar Tuhan hadir di rumahnya. Tapi di rumahnya dia putarin lagu sakit hati ini. Jadi rumahnya dipenuhi dengan roh sakit hati. Buka TikTok, lagunya apa saudaraku ya. Ya, itu yang nguasain. Ada yang bersedih, menghadirkan dalam rumahnya roh bunuh diri, putus asa. Ada nggak? Lo tanpa sadar lo, saudara sering kali putar lagu-lagu dunia ini yang sebenarnya sudah dipersembahkan kepada kuasa gelap. Nggak ada di dunia ini yang viral saudaraku ya, tidak dikendalikan oleh si jahat. Paham ya? Makanya saudaraku, kita ini sedang berperang. Kalau saudara nggak menghadirkan terang yang dari Tuhan itu, yang hadir apa? Yang gelap. Amin. Makanya saya batasin, pokoknya sampai hari ini saudaraku saya nggak mau dengar yang nggak memuliakan Tuhan. Buat saya penting itu saudara. Makanya ya, kalau saudara mau buat dosa, atau saudara mau mabuk lah, contoh ya, putar lagu rohani, penyembahan Leo David Faisa. Kira-kira sanggup nggak saudara? Ya, loh serius. Makanya kalau kita mau dosa saudaraku ya, dengerin khotbah.
Contoh nih ya. Misalnya saudara lagi dengerin khotbah, saudaraku ya firman Tuhan. Tapi sambil misalnya minum, sambil buat dupa lah. Sambil saudara nikmatin khotbahnya. Bisa nggak? Hah? Bisa. Bisa tuh. Nggak boleh nunjuk loh, nggak boleh nunjuk. Bisa nggak kira-kira? Nggak apa-apa, dipraktekin aja. Loh, ada seorang hamba Tuhan kan pernah cerita kan? Dia ini mau berbuat loh, dia mau selingkuh loh. Sudah mau berbuat nih. Tapi dia bilang, Tuhan aku udah nggak tahan. Aku mau melakukan ini. Serah Engkaulah Tuhan. Ya, tapi dia doa. Tahu nggak dia mau berbuat, saudaraku, dia mau cium ceweknya, muncul wajah Tuhan di dinding. Dia lihat, aduh. Terus dia ngomong, kalau yang begini nah Tuhan, gimana saya melakukan kalau kau lihat? Makanya kalau mau berbuat sesuatu yang itu biasanya nggak mau dilihat orang kan? Membuat jahat nggak mau dilihat orang kan? Makanya kalau orang pacaran, tempat gelap, saudara kesukaan tuh. Ya, di hutan, yang suka tuh sendiri-sendiri itu. Makanya kalau mau buat jahat, undang Tuhan. Amin. Ya, sanggup nggak? Karena kenapa? Malu gitu sama Tuhan, saudaraku ya. Kita ini sama, saudaraku. Maka kalau saya belajar tuh. Saya mau jahat Tuhan, saya ini kayak gini loh Tuhan. Sehingga saya nggak berani, saudara ya. Amin. Loh di sorga nanti semuanya ditelanjangin loh saudaraku ya. Pikiran kita aja nih nggak bisa kita mikir yang jahat. Pak Yusak pernah waktu dia dibawa ke sorga saudaraku ya. Ini pikirannya masih nempel. Jadi dia naik saudaraku, luar biasa sorga ya. Terus dia lihat kiri kanan, celengak-celenguk. Wah. Ternyata malaikat datang. Kamu ngapain celengak-celenguk? Oh enggak, bagus. Kamu jangan bohong, saya tahu niat kamu kan. Kamu mau cari malaikat yang cantik-cantik kan? Kata dia. Hehehe, kata dia. Di sini enggak ada, kamu enggak bisa buat dosa. Dan malaikat itu enggak ada kelamin. Nggak ada perempuan, nggak ada cewek. Cowok. Nggak ada perempuan, nggak ada cewek. Nggak ada kelaminnya saudaraku ya. Makanya malaikat itu bukan, di sorga tuh nggak ada kawin mengawinkan kata firman Tuhan. Karena kita hidup seperti para malaikat. Kalau yang lain saya nggak mau bahas. Itu surga yang lain. Paham ya? Izinkan Tuhan, amin. Kalau kita mau lihat damai sejahtera, izinkan Tuhan hadir di keluargamu, amin. Kalau mau lihat jalan keluar, izinkan Tuhan. Ingat, terang itu cuma Tuhan yang punya. Kita enggak punya. Agar kita jadi terang, izinkan Tuhan ada dalam hidupmu. Dia akan merekayasa jalan-jalanmu. Saya ini terlalu percaya saudaraku, kalau kita ini hidup dengan Tuhan, gak ada yang mustahil. Saya bilang sama saudara ya, waktu kejadian BBM langka kemarin, saya udah dikasih tahu Tuhan. Saya tuh gak ada mikir apa-apa, Tuhan bilang isi minyakmu sampai penuh. Kenapa Tuhan? Ini kan antri biasa aja, gak isi aja. Udah, saya itu cuma jalan kadang-kadang saudaraku ya, waktu lihat pom bensin, saudaraku ya, isi. Saya isi. Waktu pulang MK dari tempat ini, Tuhan bilang isi. Cuma ada 2-3 mobil, saudaraku. Ya saya isi aja penuh. Selesai saya melakukan itu, saudaraku ya. Saya ngisi bensin, saya pulang ke rumah, besoknya antrian panjang semua. Jadi saya enggak sempat merasakan antri panjang, saudaraku ya. Waktu itu saya juga doa, Tuhan ini sampai berapa lama? Kan ini pasti nanti bensin saya juga habis. Tuhan bilang gak akan sampai seminggu. Antrian gak ada. Oh gitu Tuhan, terima kasih.
Saya itu selalu bilang kayak gini, sama Tuhan tuh luar biasa. Dia bisa atur semuanya. Saya nggak punya planning, saya cuma belajar taat sama Tuhan. Tuhan bilang apa yang saya lakukan. Kalau kita jalan sama Tuhan, saudara akan melihat pertolongannya. Tapi kalau kamu percaya sama manusia, percaya sama prediksi manusia, percaya dengan berita yang hari ini dunia berikan, saudara akan hidup dalam ketakutan. Kita ini cuma percaya dengan satu sumber, amin, yang datang dari sorga. Gak ada yang lain. Perkataan manusia sekalipun, jangan percaya 100%. Makanya saya latih saudara ya, setiap hari belajar dengerin dia bicara dalam hidupmu. Amin. Kalau Pak Yusak selalu bilang kayak gini, mau membuat apapun tanya Tuhan. Boleh apa enggak? Makan apa tanya Tuhan. Bahkan sampai detail baju yang kamu mau pakai tanya Tuhan. Ada enggak? Ada enggak doa kalau mau pakai baju? Boleh apa tidak? Kalau Bu Iin bilang kayak gini, saya ini gak bisa pakai baju sembarangan. Pakai baju yang ada penyusupnya aja itu bisa buat celaka. Makanya saya gak pernah sembarangan terima pakaian. Baju saya selalu dibuatin. Ya. Gak ada gambar tengkorak, saudaraku ya. Bintang kebalik, gak ada. Hati-hati, zaman ini sudah banyak yang jahat. Amin. Yang seringkali masuk pelan-pelan dan ngubahin semuanya. Saya berharap kita semuanya hari ini saudaraku ya, bisa nangkap ini. Kita harus jadi terang di masa-masa ini. Karena yang membuat orang berubah adalah terang itu. Bukan kita, tapi terang yang tinggal dalam hidup kita. Mari tutup Alkitab saudara, kita doa yuk. Terima kasih Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau yang bekerja di tengah-tengah kami. Biar Roh-Mu sekali lagi Tuhan memenuhi setiap kami.